Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Pak Warta ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video ini ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Adakah di antara kalian yang tahu jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati peta Indonesia berikut ini. Pada peta tersebut, tampak bahwa negara kita terdiri atas begitu banyak pulau yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dari mulai pulau besar hingga pulau paling kecil. Oleh karena itu, wajar saja jika Indonesia memiliki masyarakat yang beragam pula. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Untuk lebih jelasnya, berikut ini Pak Warta kemukakan beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Berbeda juga dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Mereka pun memiliki pekerjaan yang berbeda pula. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru.
Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Maka tidak heran jika di Indonesia masih ada suku-suku yang masih natural. Mereka berpegang teguh pada tradisi mereka masing-masing. Anak-anak pintar, keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari pembahasan tadi. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar berikut? Ayo, suku bangsa apa saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Setiap pulau di Indonesia memiliki jenis suku bangsa yang beragam. Bahkan, satu pulau di Indonesia bisa ditemukan ratusan suku bangsa yang mendiami pulau tersebut. Mari kita ketahui suku-suku apa saja yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Ada Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh ada suku Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayolues, Singkil, Sumele, Anek Jame, Tamiang, dan Kluwet. Lanjut ke Sumatera Utara. Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Selanjutnya Sumatera Barat ada suku Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto. Selanjutnya Provinsi Jambi. Ada Anak Dalam, suku Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Provinsi Riau ada suku Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, Talang Tamak. Selanjutnya Kepulauan Riau. Ada suku Melayu, Laut, dan Batak. Provinsi Sumatera Selatan. Ada suku Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Ranau-Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada suku Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, Toboali. Selanjutnya Provinsi Bengkulu. Ada suku Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Lanjut Provinsi Lampung. Ada suku Abung, suku Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah. Kita lanjutkan ke Pulau Jawa, mulai dari Provinsi Banten. Ada suku Baduy, Sunda, dan Banten. Provinsi DKI Jakarta ada suku Betawi. Provinsi Jawa Barat ada suku Cirebon dan Sunda. Provinsi DI Yogyakarta ada suku Jawa. Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa dan suku Samin. Provinsi Jawa Timur ada suku Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Lanjut ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Mulai dari Provinsi Bali ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Provinsi Nusa Tenggara Barat ada suku Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada suku Alor, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores.
Berikutnya Pulau Kalimantan. Dari Kalimantan Utara ada suku Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Provinsi Kalimantan Barat ada suku Dayak, dari mulai Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbay, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Otdanu, dan Kayan. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah. Ada suku Dayak juga, dari Baradia, kemudian Bawo, Dusun, Lawangan, Maanyan, Otdanum, Punan, Siang Murung, Ngaju, Maanyan, Lawangan, Bukupau, dan Ot Dusun. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur. Suku Dayak, Bulungan, Tidung, Kenyah Berusu, Abai, Kayan, Bajau Berau, Kutai, dan Pasir. Provinsi Kalimantan Selatan ada suku Dayak, Banjar, Bakumpai, Bukit, Pitap, Orang, Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Lalu dari Pulau Sulawesi, mulai dari Sulawesi Utara, ada suku Sangir, Talaud, Minahasa, Bolaang Mangondo, dan Bantik. Sulawesi Tengah ada suku Kailili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balantak, Bungku, Buol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Banggai. Sedangkan Provinsi Gorontalo ada suku Gorontalo, Suwawa, Atinggola, Mongondo, Bajo, Manado. Provinsi Sulawesi Tenggara ada suku Laki, Malio, Muna, Kalisusu Maronene, Wolio, Wononi, dan Buton. Provinsi Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, dan Konjo Pesisir. Kemudian ada suku Mandar. Selanjutnya Sulawesi Barat ada Mandar, Mamuju, Patae, Tosumunya, dan Mamasa. Selanjutnya kita ke Pulau Maluku. Ada Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. Provinsi Maluku Utara ada suku Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, dan Loloda. Yang terakhir dari Pulau Papua ada Provinsi Papua, suku Arfak, Mandacan, Bauzi, Biakmuyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan suku Dani. Selanjutnya Provinsi Papua Barat ada suku Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebyar, Onim, Atam, Atori, Ayamaru, Aifat, Baham, Kambrau, Karas, Karon, Koiwai, dan suku Biak. Anak-anak pintar, begitu banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Sekarang, kalian jawablah soal berikut ini. Yang pertama, di manakah provinsi tempat kalian tinggal saat ini? Kemudian yang kedua, suku apa saja yang ada di provinsi tersebut? Yang ketiga, bagaimana kehidupan kalian di antara keragaman suku yang ada tersebut? Apakah kalian aman, damai, ataukah kalian saling berpecah belah? Yang terakhir, sikap apa saja
yang harus kalian kembangkan di tengah keragaman suku bangsa tersebut agar kalian bisa hidup berdampingan tanpa ada perselisihan? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, dimanapun kalian berada, di provinsi manapun kalian tinggal, hargai dan patuhilah norma dan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Niscaya kalian akan mudah menjadi bagian dari masyarakat daerah tersebut. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.